Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi, belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung harga pokok produk di mana perusahaan berproduksi untuk produk massal dan melewati dua departemen. Oke, kita langsung ke kasus. Oke, pada kasus ini, PT ABC memproduksi barang Z yang melewati dua departemen dengan proses sebagai berikut. Yang pertama, pada departemen 1 dibutuhkan bahan baku sebesar 10 juta, biaya tenaga kerja sebesar 5 juta, dan biaya overhead sebesar 3 juta. Kemudian pada kasus yang kedua, pada departemen 2, untuk memproduksi lanjut dibutuhkan biaya tenaga kerja sebesar 5 juta dan biaya overhead sebesar 2 juta. Dan yang ketiga, barang jadi sebesar 20 unit, kita diminta untuk menentukan biaya pokok produksi dan harga pokok per unit dari barang Z. Kita mulai dengan kasus yang pertama untuk proses produksi pada departemen 1. Pada departemen 1 dibutuhkan bahan baku sebesar 10 juta, biaya tenaga kerja sebesar 5 juta, dan biaya overhead sebesar 3 juta. Yang perlu diperhatikan adalah ketika proses produksi terjadi perpindahan dari komponen pembentuk produk ke barang dalam proses. Sehingga hal yang perlu diperhatikan adalah tentukan akun-akun yang terlibat dalam proses produksi di departemen 1. Pertama, ada bahan baku senilai 10 juta, kemudian ada biaya tenaga kerja senilai 5 juta, dan ada biaya overhead senilai 3 juta. Ketiga komponen pembentuk produk ini ketika dalam proses produksi terjadi perpindahan atau mengalami perpindahan ke barang dalam proses di departemen 1. Sehingga bahan baku karena berpindah nilainya berkurang, kemudian sama biaya tenaga kerja ketika dia berpindah nilainya berkurang, dan biaya overhead ketika berpindah nilainya berkurang. BDP menerima bahan baku, menerima biaya tenaga kerja, dan menerima nilai dari BOP. Sehingga nilai BDP di departemen 1 posisinya menerima. Sehingga BDP di departemen 1 posisinya bertambah. Oke, kemudian bahan baku ketika berkurang berdasarkan konsep akuntansi, bahan baku memiliki atau akun yang termasuk di sebelah kiri sama dengan. Maka ketika berkurang posisinya di kredit. Sama dengan biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Biaya tenaga kerja dan biaya overhead merupakan akun-akun yang berada di sebelah kiri sama dengan. Sehingga ketika dia posisinya berkurang, mempunyai saldo normal di kredit. Kemudian, barang dalam proses di departemen 1 merupakan akun yang berada di sebelah kiri sama dengan. Sehingga ketika BDP di departemen 1 bertambah, maka posisi saldonya berada di posisi debit. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal jurnal di jurnal umum. Oke, BDP karena bertambah di debit nilainya 18 juta yang terdiri dari 10 juta bahan baku, 5 juta BTKL, dan 3 juta BOP. Sedangkan bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead berkurang posisinya di kredit. Sehingga jurnal yang kita butuhkan adalah BDP di departemen 1 nilainya 18 juta, di debit, kemudian bahan baku nilainya 10 juta di kredit, biaya tenaga kerja nilainya 5 juta di kredit, dan biaya overhead nilainya 3 juta di kredit. Maka untuk proses produksi di departemen 1 sudah selesai. Nah, kita bisa lanjut ke departemen 2, di mana pada departemen 2 untuk memproduksi lebih lanjut dibutuhkan biaya tenaga kerja sebesar 5 juta dan biaya overhead sebesar 2 juta. Nah, ingat pada departemen 2 bahan bakunya adalah barang dalam proses yang ada di departemen 1. Sehingga pada proses ini terjadi perpindahan dari BDP di departemen 1 yang tadi kita jurnal berpindah ke BDP di departemen 2. Ketika barang dalam proses di departemen 1 berpindah ke barang dalam proses di departemen 2, itu akan menjadi bahan baku dalam proses produksi di departemen 2. Sehingga komponen pembentuk produk atau akun-akun yang terlibat dalam proses produksi di departemen 2 yang pertama, ada bahan baku atau BDP yang bersumber dari departemen 1 yang nilainya 18 juta. Kemudian ada BTKL atau biaya tenaga kerja yang nilainya 5 juta senilai dengan kasus. Kemudian biaya overhead yang nilainya 2 juta. Pada proses produksi di departemen 2 sama dengan proses produksi di departemen 1, yaitu terjadi perpindahan dari bahan baku atau BDP departemen 1
biaya tenaga kerja, dan BOP ke barang dalam proses di Departemen 2. Sehingga bahan baku atau BDP di Departemen 1 posisinya berkurang, biaya tenaga kerja posisinya berkurang, dan BOP posisinya berkurang. Karena BDP sifatnya menerima, maka BDP di Departemen 2 posisinya bertambah. Sehingga bahan baku atau dalam hal ini BDP di Departemen 1 berkurang, biaya tenaga kerja berkurang, dan BOP berkurang. Akun-akun ini merupakan akun-akun yang berada di sebelah kiri sama dengan, sehingga ketika berkurang posisinya di kredit. Kemudian sama dengan BDP di Departemen 2, BDP di Departemen 2 adalah bagian dari aset. Ketika bertambah posisinya di debit. Sehingga ketika kita jurnal, bentuk jurnalnya BDP di Departemen 2 nilainya 25 juta. Kemudian bahan baku atau BDP di Departemen 1 yang berpindah nilainya 18 juta. Kemudian biaya tenaga kerja karena dia berkurang posisinya di kredit 5 juta. Dan biaya overhead berkurang posisinya di kredit senilai dengan kasus yaitu 2 juta. Maka sudah selesai jurnal di Departemen 2. Oke, kita lanjut ke barang jadi sebesar 20 unit, di mana untuk menghitung barang jadi persamaan yang digunakan adalah total biaya produksi dibagi dengan unit atau barang jadi, atau nilai barang jadi dibagi dengan total unit barang jadi. Pada kasus ini, ketika barang sudah selesai produksi, terjadi perpindahan dari barang dalam proses di Departemen 2 ke barang jadi. Sehingga BDP di Departemen 2 posisinya berkurang, kemudian barang jadi karena menerima maka posisinya bertambah. BDP di Departemen 2 ketika berkurang, posisi saldonya di kredit karena BDP merupakan bagian dari akun yang sebelah kiri sama dengan, ketika berkurang posisinya di kredit. Kemudian barang jadi sama dengan BDP, mempunyai atau merupakan akun yang berada di sebelah kiri sama dengan, ketika bertambah posisinya di debit. Nah, ketika di jurnal, maka barang jadi di debit, BDP di Departemen 2 di kredit. Nilainya senilai 25 juta atau barang dalam proses di Departemen 2 yang dipindahkan ke barang jadi. Kemudian harga pokok produksinya, tinggal kita hitung HPP sama dengan biaya dibagi dengan unit. Barang jadi kita nilainya 25 juta dibagi dengan unit yang jadi yaitu 20 unit. Sehingga harga pokok per unit dari barang Z-nya adalah 1.250.000. Selesai. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.